Orang dalam satu keluarga yang terdiri dari anak-anak dan dewasa terseret air bah saat berenang di Bendungan Pertanian Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Para korban ini sedang menggelar ritual 7 hari kematian anggota keluarganya, namun tiba-tiba air bah datang dan menyeret korban. Terus aku sempat ke bawah arus, dan ayahku terakhir dia ke bawah arus sudah jauh banget, tapi alhamdulillah juga selamat. Halo. Angkat dong. Nyoror by phone. Kembali lagi di Nyoror by phone, di mana gue teleponan langsung dengan narasumber yang cerita pengalaman horornya. Tadi udah lihat ya openingnya, berita tentang adanya air bah yang menghanyutkan orang-orang yang ada di sungai Karing-Karing tanggal 12 Maret 2002 lalu. Pada tanggal 14 Maret, gue menerima DM dari Naya, salah satu orang yang ada di lokasi dan mengalami banjir bah itu. Ternyata dari ceritanya Naya, usut punya usut nih, terjadinya peristiwa ini karena adanya langgaran yang mereka lakukan saat itu. Selain itu juga, sungai itu dinyatakan memang sering memakan tumbal. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap gue upload video baru ya. Yaudah, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Kenalin, aku Naya. Jadi pas tanggal 11 Maret 2022 itu, pas malam nih, aku dan keluarga aku tuh mengadakan pengajian di rumah oma aku. Tanggal 11 Maret 2022, malam itu Naya sekeluarga mengadakan pengajian 7 hari neneknya yang meninggal. Singkat cerita, Naya, Andin, Bella, dan Kenzi menginap di hotel dekat dari rumah neneknya. Selesai acara pengajian, mereka jalan kaki nih ke hotel untuk beristirahat. Tapi bukannya langsung tidur, mereka malah bercanda-bercanda dan ketawa-ketawa. Setelah itu mereka nggak sadar tuh, ketiduran. Mereka bangun jam 8 pagi dan siap-siap sampai jam 9. Mereka kembali lagi ke rumah neneknya untuk siap-siap mengadakan ritual pelepasan, di mana mereka bawa peralatan bekas pemakaman neneknya untuk dibuang ke sungai, kayak kain yang dipakai untuk nutup jenazah dan juga mencuci beberapa peninggalan barang-barang punya neneknya. Mereka berangkat sekeluarga rombongan nih, menempuh perjalanan yang cukup jauh, dan di jalan memang sempat hujan, tapi ya nggak lebat banget. Penting diingat ya guys, hujannya nggak lebat. Sesampainya di sungai Karing-Karing, mereka merasa seneng tuh. Saking senengnya, mereka lupa membaca doa. Sampai sana, itu kita gembira banget, sampai senang banget gitu ya. Kondisi sekitar sungai itu banyak banget orang-orang wisatawan yang lagi berlibur juga ke sana. Main di sekitar sungai dan mandi-mandi di sana. Mereka nggak mikir apa-apa tuh. Mereka langsung persiapan ritualnya dan ambil barang-barang neneknya untuk dicuci dari mobil. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys, kondisi sungai sebelum terjadi banjir bah. Asri banget ya, bagus banget, airnya jernih dan juga orang-orang yang pada berenang di sana tuh lagi pada have fun. Di sini juga ada jembatan yang warnanya biru, yang kalau kata Naya jembatan itu tuh udah rapuh banget. Nah, setelah itu mereka mulai ritualnya. Di sini Naya dan beberapa anggota keluarga lainnya udah basah tuh turun ke sungai. Dia lagi nyuci-nyuci barang tuh. Salah satu anggota keluarganya, lebih tepatnya nenek lainnya, nyuruh kakaknya Naya yang saat itu nggak ikut nyebur untuk videoin mereka, macam kayak ngevlog gitu. Si kakaknya juga disuruh nyari batu untuk ngeganjel HP-nya supaya nggak gerak-gerak dan nggak pegel lah pegang HP. Nah, setelah ngomong kayak gitu, kakaknya ini udah berangkat tuh nyari batu, balik badan. Di sini Naya udah denger orang-orang teriak dari arah depan tuh. Dan mereka pada lari-lari nyelamatin diri. Kebayang gak lu seremnya kayak bagaimana? Dan di sini juga Naya bisa ngelihat ada anak kecil di depan dia udah mulai kebawa arus. Mereka udah mulai nyelamatin diri masing-masing. Di sini Naya udah mulai kebawa arus juga. Terus aku sempat ke bawah arus.
Untungnya dia diselamatin sama omnya. Adanya Naya juga sempat ke bawah arus, tapi alhamdulillah terselamatkan. Dan yang terakhir bisa naik terselamatkan itu adalah ayahnya Naya yang paling jauh ke bawah arus. Dan ayah aku terakhir dia ke bawah arus udah jauh banget, tapi alhamdulillah juga selamat. Gue mau nunjukin kondisi saat banjir bah itu datang ya guys. Di sini orang-orang udah pada ribut dan bener-bener lu bisa lihat sendiri ada beberapa orang yang ke bawah arus guys. Bahkan salah satunya kelihatan kayak udah nggak sadarkan diri, mengapung. Astagfirullah, ya Allah, nggak kebayang. Kakaknya Naya yang waktu itu nyariin batu, dia bela-belain untuk naik ke jembatan yang udah rapuh dan baca-bacain doa gitu. Dan alhamdulillah dia selamat. Setelah itu mereka berkumpul dengan keadaan yang udah basah kuyup, terus juga trauma, dan beberapa luka baret-baret di sekujur badan mereka. Bahkan adanya Naya, tangannya itu sampai robek. Setelah dari sini mereka semua pulang ke rumah neneknya untuk berkumpul. Di sini Naya udah bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa. Diajakin ngomong cuma diam, bengong doang gitu. Matanya juga kosong, bahkan sempet pingsan. Tapi semua ini dia tahu dari kakaknya nih yang nyeritain itu setelah kejadiannya selesai. Jadi sampai rumah itu Naya bener-bener lupa semuanya yang terjadi, blank gitu ya. Sampai-sampai dipanggil saudaranya yang emang orang pintar. Sama saudaranya ini, Naya sampai di koro-koro, dibacain doa-doa gitu, dan dikasih air doa. Kebetulan ini keluarga aku, ada yang pintar baca-baca, ada ilmu-ilmunya gitu deh pokoknya. Kita dibaca-bacain pakai air, siram semua. Juga sempat nggak bisa banyak gerak, cuman terdiam doang, mungkin saking traumanya, hampir meninggal. Naya sempat juga ngirimin fotonya nih, air doanya seperti ini guys. Barulah dia kembali normal. Kayaknya saking traumanya sih. Tapi gue nggak tahu ya, apa ini juga karena yang gaib-gaib, gue nggak tahu. Nah sembari itu, sendal-sendal mereka kan udah bener-bener pada hilang tuh kan ke bawah banjir bah. Ibunya Naya ini beli nih sendal baru ke toko deket rumah. Dan di situ dia dapat info dari penjualnya bahwa sungai itu memang sudah banyak banget memakan tumbal guys. Dan merupakan pamali daerah sana. Kalau ngadain ritual apapun di sungai itu gak boleh berbarengan sama orang yang bukan keluarga. Tangga yang jual sendal ini bilang, katanya di situ yang bukan dari golongan keluarga ikut ngerayain tradisinya itu nggak boleh, itu pemali kak. Jadi mereka semua nggak tahu kalau bener-bener harus keluarga yang menjalani ritual yang ada di sungai itu guys. Gak boleh ada pengunjung lain. Per tanggal 14 Maret waktu Naya cerita ke gua, ada 7 orang yang masih belum ditemuin. Mereka bernama Jamal, Yayat, Rama, Ferry, Yuyun, Laude Arisma, dan Avandi. Dan setelah gua lihat lagi beritanya, 3 orang diantaranya terselamatkan dan 4 lainnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para korban dan segala amal perbuatannya diterima di sisinya ya. Amin. Gue bener-bener pengen nangis sih waktu pertama kali baca ceritanya Naya di DM gue. Gak kebayang gimana trauma yang dialami Naya, sekeluarga, dan orang-orang yang ngunjungin sungai saat itu. Semoga pengalaman Naya ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua untuk selalu berhati-hati ya guys. Dan juga jangan lupa selalu mulai semuanya dengan doa.
atau bismillah. Segitu aja guys cerita gue kali ini. Oh ya, gue juga pengen ingetin kalian yang punya pengalaman horor dan pengen cerita langsung ke gue, bisa aja DM IG gue atau kirim email yang ini ya. Cerita singkat aja, nanti kalau ceritanya menarik, gue hubungin dan kita teleponan langsung. Kalau kalian suka video gue, jangan lupa like, komen perasaan kalian setelah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe ke channel gue, biar gue makin semangat nih buat video setiap minggunya untuk kalian. Juga nyalain notifikasi untuk dapat info setiap gue ngepost video baru ya. Ya udah guys, sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.